Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Dunia Hobi. Kali ini saya berada di daerah Tulungagung ya. Saya ada di farm ikan koki ya ini ya. Ini nanti kita kali ini akan membahas jenis-jenis ikan koki, cara breedingnya seperti apa, ada jenis-jenis apa aja. Simak dan tonton terus videonya. Let's go. Sekarang saya ketemu langsung dengan ownernya di farm koki ini ya. Dengan Mas siapa ini? Zaik Pratama. Dengan Mas Zaik Pratama. Ini lagi ngapain Mas ini Mas? Ini lagi sortir ikan buat induk Mas. Oh, sortir ikan Iya. buat induk. Untuk buat induk ini ada ketentuan jenis atau maksudnya itu apa? Usia atau apa jenis? Postur harus gimana gitu? Mungkin Ya kira-kira usia biasanya minim itu 5 bulan. apa? Oh, usia minimal Iya, 5 bulan ya. 5 bulanan. Kalau size-nya itu size 12-an ke atas. 12 ke atas 12 cm ya. ke atas ya. Sama ini ya, untuk perutnya ini telur ya ini ya. Iya, kalau dipencet gini Ya. empuk itu ada telurnya. Untuk betina. ternyata ini Iya, ya. Ini berasa Mas ini ya. biasa. Nah, ini ya untuk rekan-rekan ya. Untuk cara pemilihan induk untuk koki ini ya. Jadi itu dilihatnya selain dari usia itu dari perut induknya ini ya. Kalau untuk betinanya itu perutnya ketika dipegang itu sudah lembek empuk gitu ya. Itu sudah siap untuk jadi induk dan banyak telurnya itu ya. Iya, Ini betina semua Mas ini ya. ini masih ada jantannya beberapa. Oh, kalau jantan ikannya perutnya ya tetap besar ya namanya Iya, tetap koki besar ya. koki. Tetap besar. Untuk membedakan jantan betina itu Mas, Ada gerigi-gerigi putihnya itu. di Di sebagian sirip. Oh, di Sirip sirip ya. samping. Kalau ini betina? Jantan Oh, itu. ini jantan ya? Iya. Oh, ya, ini rekan-rekannya untuk melihat jantan betinanya di ikan koki ini kita membedakannya di sirip ini ya. Di sirip ini ketika nggak ada geriginya polos itu Betina. Kalau ini Ada ini geriginya. ada geriginya gini nih jantan. Gitu ya. Iya. Jadi untuk rekan-rekan biar tahu ya nanti pemilihan jika berminat untuk breeding ikan koki ini ya, untuk membedakan jantan betinanya seperti itu. Setelah disortir kayak gini, ini sudah kalau untuk breeding ini, misal untuk satu jantan satu betina atau Kalau apa itu jantannya lebih banyak harusnya. oh, jantan Iya, lebih banyak daripada perbandingan yang misal satu betina ada 1/2 1/2 minim itu. itu biar untuk lebih ngisinya di betina. Soalnya kan betinanya kan telurnya banyak, jadi membutuhkan ya ke jantan jantannya itu ya yang aktif lebih banyak ya. Ini bebas ya maksudnya nggak harus penjodohan dulu atau pengen nggak perlu ya. Enggak perlu Mas. Jadi asal satu jenis gitu. Kalau ini kan rancu sapi, Oh gitu. Nah kalau misal jenis lain sama jenis lain itu nggak bisa Mas. Soalnya kan kayak gennya itu beda. apa jadinya jelek gitu mbak? Jelek. Jadi rijekan dibuang semua itu jadinya. Oh nanti. gitu ya. Iya. Nah, itu ini salah satu tips juga ya untuk kalau kita mau breeding ikan koki ini ya harus tahu jenisnya dan induk jantan dan betina harus sama mas ya. Harus sama. Oke lanjut mas, ini ada masih ada yang perlu dipilih lagi nggak mas ini? Ini kayaknya sudah Sudah Mas. cukup ya? Mau dipindah. Atau terus pindah ke sana ya? Setelah disortir dari ikan pembesaran tadi yang siap induk tadi ya, ini kita masuk lagi ke kolam breeding mas ya ini ya. Kolam breeding. Nah ini nanti ikannya akan dicampur di sini ya untuk jantan betina akan dilepaskan terus dikasih medianya itu ganggang katanya mas ya. Iya. Media ganggang itu sama Ganggang. seperti kayak koi apa enceng gondok itu mas ya. Hampir sama Mas. Hampir sama oh beda ya untuk Kayak ganggang. akarnya tim gondok itu. Wah yang gandengnya akarnya itu ya. Seperti tapi Tapi beda lagi ya kalau ganggang itu beda ya. lagi. Nah ini mungkin kurang lebih untuk apa itu ganggang itu sama kayak ikan koi ya. Koi seperti yang kita liput kemarin kan tuh ganggang itu seperti itu. Terus sama apa lagi tadi mas untuk plastik itu ya? Itu Kresek, iya. diserut-serut itu ya? Ya, serut-serut dipotongi panjang-panjang. Itu ya. Itu nanti ditali jadi satu Heeh. terus ditaruh gitu aja ya. Iya, Nanti setelah itu telurnya akan nempel-nempel di media. media itu tadi. Jadi ini satu kolam ini jenis sama mas ini ya. Iya, jenis sama ini, Mas. Jenisnya oranda pancawarna. Oranda pancawarna harus oranda pancawarna semua. Iya. Gitu ya. Warnanya bebas. Untuk warna beda. Asalkan jenisnya sama, oranda pancawarna. Tapi kalau warna itu emang bisa keluar warna macam-macam mas ini. Macam-macam, Mas. Satu induk misal warna beda, walaupun warna sama pun bisa keluar warna lain ya ini. Iya, bisa. Kadang juga muncul warna sakura gitu, kayak merah putih. Oh beda-beda. Kalau satu kolam ini mas, kira-kira sama ngisi berapa ikan mas ini? Jantan berapa, betina berapa? Untuk kurang Kalau lebihnya? maksimalnya ini biasanya jantannya sekitaran 12-13an.
sisanya betina. Sisanya betina. Iya. Oh gitu, emang harus ngikuti ya. Maksudnya kalau kolamnya diameter berapa, luas berapa, harus disesuaikan berapa itu pengaruh ya. Pengaruh. Oh jadi ya. Kita juga harus tahu ya apa itu untuk pemenuhan kolam ini ya. Nggak harus kalau misal kolam kecil diisi banyak itu ya nggak baik ya. Nggak baik ya. Itu malah mabuk nanti. Kan. Oh ikannya itu ya. Mabuk terus mati gitu. Kalau untuk induk seperti ini untuk ngasih pakannya kira-kira Pakannya seperti biasa mas kalau ngasih makannya. Tapi hari. kalau bisa cacing kalau buat breeding cacing. buat breeding itu ada ditambahi itu makanan tambahan itu ya. Cacing biasanya. Cacing kadang cacing darah bisa juga. Oh cacing darah itu. Itu yang posisi beku atau yang hidup bi- itu? Bebas harus. Bebas ya itu ya. Beku bisa, hidup bisa. Itu nanti pengaruhnya di penetasan, di fertilnya telur itu ya. Nah ini salah satu tips juga ya untuk breeding ikan tuh untuk pakannya dikasih tambahan nutrisi itu cacing darah itu lebih bagus mas ya. Lebih bagus. Terus nanti untuk anak-anak juga bisa lebih banyak gitu mas. Oke. Ini kolam budidaya semua ya, untuk kolam pembesaran itu ya, untuk kolam pembesaran. Kolam apa itu? Untuk breedingnya ya, kolam breeding. Ini dari induk tadi yang dipilih terus ditaruh di kolam breeding ya. Nanti itu kan telur akan tinggal di media ganggang ya, atau di plastik kresek itu mas. Nah itu nanti induk diambil dan seterusnya induk akan telur menetas sendiri ya, tanpa ada induk ya, itu hasilnya seperti ini. Ini yang sudah usia berapa ini mas? Usia 3 minggu. Ini usia 3 minggu ya. Nah, ini ada induk ikan koki usia 3 minggu ya. Ini jenis rancu sapi tadi. Rancu sapi yang induk tadi ya, yang di setel tadi ya. Jadi masih kecil sudah ada warnanya. Oh sudah keluar ya? Iya. Berarti setiap jenis koki itu misal kecil sudah kelihatan ya ini jenis apa? Iya. Kalau jenis yang merah putih itu biasanya rupanya hijau. Oh malah ke hijau deh ya. Warnanya hijau. Itu maksudnya sudah bisa dilihat ya, ini nanti anak dari jenis apa gitu ya. Bisa. Nah kalau di kolam pembesaran ini sampai berapa hari kalau di sini nih? Harus sampai besar di sini atau mungkin nanti dipindah lagi? Nanti semakin besar itu sortir mas. Oh disortir ya? Sortir ekornya. Lalu kalau sudah ekornya bodinya. Oh dipilih gitu ya? Maksimal dari sortiran pertama itu usia 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan itu sudah disortir. Kalau misal ada yang kecil besar itu ya itu disendirikan ya? Disendirikan. Yang besar disendirikan, yang kecil disendirikan ya. Untuk supaya bisa sama-sama besar ya. Lebih maksimal ya. Nanti kalau untuk pakan sendiri nggak perlu apa istilahnya, nggak perlu rebutan. Soalnya yang besar kan gitu, itu kan suka rebutan mas. Jadi yang kecil kalah ya otomatis. Oh iya. Kalau untuk sortir body tadi kayak ekor tadi pengaruhnya di pemilihan kualitas gitu mas ya? Iya kualitas mas. Jadi emang nanti yang kelihatan kualitas bagus disendirikan. Kualitas gitu bagus disendirikan. Kan yang kualitas buat show atau buat apa itu high quality itu kan beberapa ekor. Misalnya gitu. 5 ekor, 10 ekor gitu. Dari ikan 1000 itu. Dari ikan 1000 ya. Kalau misal satu betina 2 jantan nanti bisa sampai keluar berapa ekor sih mas kalau anak-anaknya ini kira-kira? Biasanya ribuan ya? 1000-2000-an. 1000-2000 ekor ya. Nah itu yang grade bagusnya cuma bisa keluar segitu ya. Makanya harganya juga beda. Harganya beda deh kita. Itu berarti larinya di penghobi sama kontes-kontes itu. Iya, penghobi sama kontes itu mas maksudnya. Itu ya. Jadi ini mas ya, jadi untuk prosesnya dari budaya namanya mas ya. Budaya yang sudah menetasi nanti usia 2 bulan itu mulai dilakukan sortir pertama untuk lihat ukuran ya. Jadi dibedakan nanti dipisah-pisah sendiri untuk ukuran yang kecil sama kecil, besar-besar ya, agar untuk konsumsi pakan itu lebih maksimal ya. Terus ada sortir di body ya, body, ekor, ya keseluruhan badan aja ya. Itu nanti dibedakan lah, itu nanti ada harga tersendiri ya, yang besar-besar itu ya. Masuk ke mungkin bisa sampai ke kelas kontes itu nanti mas ya. Oke lanjut mas. Ada ikan yang sudah melalui tahap sortir pertama ya. Kalau di sini jenis apa mas ini mas? Kalau ini jenis rancu merah putih atau rancu RW. Rancu merah putih sama rancu RW ya. Itu ada yang beda lagi nih. Ini namanya ikan mutiara. Oh, koki jenis mutiara gitu ya. Oh, berarti ada banyak jenis mas di sini ya. Jenisnya lumayan banyak mas. Oh, nanti kita bahas satu persatu mas ya. Siap. Ini mulai sortir pertama ini ya. Usia 2 bulan sampai 3 bulanan ini. Oh, gitu ya. Iya. Ini lihat yang mutiara ini mas. Ini ada yang lucu ini, kokinya ini kecil. Nah, ini unik ini. Ini kalau lucu. Mutiara ciri-cirinya ini. Wow, di sisiknya ini sisiknya kan ada mutiara. Ada mutiara ini ya. Iya. Oh, beda ya sama yang beda. ini. Sama yang rancu. Ada ini ya.
Pangeran Anjing nggak ada. Oh ya, nah itu membedakannya ada beberapa jenis di sini ya. Nanti akan kita ulah ya. Itu ada jenis-jenis apa aja ikan kokinya di sini, kita lihat nanti. Ini usia 3 bulan. Nanti untuk pembesaran tetap di sini sampai usia berapa Mas ini kira-kira? Sampai usia biasanya 3 bulan dan disorter lagi. Oh disorter lagi. Berarti tiap bulan tuh sorter itu ya. Jadi untuk biar kita tahu Bilangin yang cacat Mas biasanya. Yang cacat dulu bilangin. Soalnya semakin besar kan kadang ekornya ngelipat. Oh gitu ya. Kalau grading ini misalnya ini harus di kolam seperti ini semen gini atau kan ada kadang lihat di tanah gitu ya? Oh bisa di tanah Mas. Di tanah juga bisa ya? Kalau jenis rancu di tanah itu kurang cocok. Kalau jenis rancu, gitu. kalau jenis oranda cocok itu Mas. Bedanya di situ ya. Dia berarti tipikal ikannya ya. Dia maunya di apa gitu ya. Kalau untuk luas kolam sih Mas kira-kira untuk induk 3x3 itu kira-kira kurang besar atau sudah cukup Mas ya? Cukup itu kalau buat breeding cukup itu. Cukup ya itu ya. Nah ini bisa dilihat ya teman-teman ya. Di sini ikan-ikan koki yang usia 3 bulan ya sudah melalui sortir tahap pertama itu. Ini di sini. Ini ada ikan koki yang mutiara. Terus di sana lagi apa tadi Mas? Rancu merah putih juga. Rancu merah putih. Nanti kita lanjut ke pengenalan jenis-jenis ikan kokinya ya. Tetap ikuti dan tonton terus videonya. Oke.